Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam melakukan segala aktivitas kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yunus pasal yang pertama. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yunus pasal 1, ayat 1-4 dan ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ayat 17, maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan seringkali memanggil kita untuk mengerjakan sesuatu yang tidak kita sukai, bukan sesuatu yang kita idamkan. Mengapa? Karena Tuhan mau membereskan sesuatu dalam diri kita. Semua yang tidak benar, ambisi yang salah, pemikiran yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, hendak dilenyapkan oleh Tuhan dari diri kita. Dan lewat itu semua, Tuhan mau kita semakin mengenalnya, serta memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Panggilan Tuhan bukanlah soal apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Dan itu harus kita kerjakan. Yunus bin Amitai adalah seorang nabi yang dipanggil Tuhan secara khusus untuk pergi ke kota Niniwe dan menyampaikan agar penduduk di sana bertobat agar terhindar dari hukuman. Yunus juga adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk bersuara bagi bangsa Israel. Kita dapat membaca hal ini dalam kitab 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Di mana di situ tertulis tentang Nabi Yunus bin Amitai yang menyuarakan nubuatan firman Tuhan. Terhadap panggilan Tuhan untuk berbicara bagi bangsa Israel, Yunus taat. Tapi terhadap panggilan Tuhan untuk berbicara kepada orang-orang di Niniwe, Yunus justru lari dan hendak menjauh dari Tuhan. Penyebabnya adalah Yunus tidak suka dengan penduduk Niniwe. Ia lebih suka mereka binasa. Itu sebabnya ia pergi menjauh dari panggilan Tuhan. Tapi pada kenyataannya Yunus tidak bisa lari. Tuhan mengejar dia sampai ia pada akhirnya menuruti apa yang Tuhan inginkan. Saudara dikasihi Tuhan, terkadang dalam hidup kita, Tuhan memanggil kita untuk pergi melayani orang-orang yang tidak kita sukai, atau ke tempat-tempat yang tidak ada dalam rencana dan keinginan kita. Secara pribadi, hati kita tidak senang dan ingin menolak panggilan Tuhan, karena kita punya pandangan tertentu terhadap orang-orang atau tempat kemana Tuhan ingin kita pergi melayani. Dalam keadaan seperti itu, yang terbaik untuk kita lakukan adalah bukan menolak, tapi meresponi panggilan Tuhan itu dengan mentaatinya. Di balik panggilan Tuhan, ada proses untuk kita lebih mengenal akan Tuhan dan mengubah diri kita menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki.
Yunus dipanggil ke Niniwe untuk mengubahnya menjadi pribadi yang mengasihi semua orang tanpa batasan-batasan tertentu dalam paradigma berpikirnya, dan agar ia mengerti bahwa Tuhan itu mengasihi semua bangsa, termasuk orang-orang di Niniwe. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini ada di antara kita yang merasa seperti pada posisi Yunus, di mana kita dipanggil untuk sesuatu yang sebenarnya tidak kita sukai, mari jangan lari dari panggilan Tuhan. Bagaimanapun kita lari, kita tidak bisa menjauh dari hadirat Tuhan. Tuhan akan mengejar kita. Karena itu saudara, kerjakanlah perintah Tuhan dengan taat dan setia. Lari dari panggilan Tuhan tidak akan membawa berkat, tapi justru bencana dan masalah. Tapi kalau kita melakukan panggilannya, maka kita akan alami berkat-berkatnya. Kita menjadi seperti yang Tuhan rencanakan. Kita diubah dan dibentuk dalam proses pelaksanaan panggilannya, sehingga karakter dan sikap kita yang benar muncul dalam hidup kita, sesuai dengan kehendak Tuhan yang mulia atas kita. Sekali lagi saudara, mari jangan lari dari panggilan Tuhan, tapi kerjakanlah panggilan Tuhan dengan hati yang taat, rela dan setia. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang kembali berbicara kepada setiap kami, agar kami tidak menolak panggilan Tuhan, tapi taat dan melakukan apa yang menjadi panggilan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami menyadari bahwa panggilan-Mu bukanlah soal apa yang kami mau, bukan soal apa yang kami inginkan, tapi soal apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Ampuni kami kalau selama ini kami menolak dan terus menjauh dari panggilan-Mu. Kami sadari bahwa kami bersalah di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, dan saat ini kami mau berkomitmen untuk melakukan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Tuntun kami Tuhan, tolong kami untuk kami dapat menggenapi dan melakukan panggilan-Mu dengan sebaik-baiknya. Kami percaya Engkau yang memanggil kami adalah setia, dan Engkau akan menolong kami untuk menggenapi panggilan-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kami bawa kepadamu untuk setiap pergumulan, setiap permohonan doa yang disampaikan, agar Tuhan menjamah, melawat setiap kami. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, pertolongan Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya karya Tuhan selalu sempurna atas kami semua. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Tuntun kami selalu dalam jalan-jalan-Mu yang benar, dan jauhkan kami dari segala pencobaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.